Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Akademika Unhas. Senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat menyapa Anda kembali. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Pemilu 2024 sudah tidak lama lagi. Banyak sekali calon legislatif bersebaran menyebarkan visi dan misi. Hari ini sudah bergabung bersama kami Bapak Andi Januari Darwis SE. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam. Najwa dan juga pemirsa dari Unhas TV ya, dimanapun berada dan mengakses siaran ini. Salam sejahtera untuk publik Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Iya, seperti biasanya kepadatan. Pagi hari lari, lalu setelah lari membaca, lalu siang ini ada di Unhas, Kompleks Unhas, dan saya senang sekali bisa diberikan ruang untuk bisa menyampaikan beberapa pandangan, pendapat sekaitan dengan hubungan masyarakat, politik, dan pemerintahan. Baik, sempat tadi Bapak mention tentang olahraga. Seperti kita sering nih lihat di Instagram, laman Instagram Bapak sendiri. Sering melakukan olahraga, diving, lari, berolahraga. Sebenarnya gimana tuh Bapak selain legislatif kesibukan di sela-sela waktu bisa menyempatkan waktu tersebut Bapak? Tujuan olahraga, medianya salah satunya lari, atlet motocross, dan kalau hobi diving. Tetapi keseluruhan itu saya mampu kombinasikan untuk tidak mengurangi peran atau amanah yang saat ini saya sedang emban sebagai wakil rakyat DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang memang membutuhkan kolaborasi, membutuhkan sebuah masukan, saran yang cukup kuat bagaimana caranya lahir sebuah kebijakan-kebijakan yang terukur manfaatnya di masyarakat. Terukur ya, jadi bukan hanya slogan-slogan, apakah itu dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, apakah itu eksekutif, legislatif, tetapi kita mau yang real saja ya, bahwa bagaimana caranya hadir kebijakan yang betul-betul bisa memberi asas manfaat kepada masyarakat. Tidak harus semuanya, tetapi secara perlahan. Menyentuh aja dulu, belum mencubit. Ya kan? Ya, tetapi harus betul-betul ditunjukkan bahwa kita berkinerja untuk menghadirkan kebijakan tersebut. Saya garis bawahi kebijakan ya, bukan eksekutif. Tetapi anggota DPR merupakan satu dari dua unsur penyelenggara pemerintah daerah. Jadi pasal 54 atau 56 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, itu penyelenggara pemerintah daerah hanya dua, kepala daerah dan DPR. Ini dulu digarisbawahi, sehingga rakyat tahu bahwa oh ini yang dimaksud pemerintah. Kan selama ini kita dengar bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kalau kemudian bernegara kan tatanannya luas sekali. Betul. Masa Pak Jokowi yang harus turun ke sini ngurus kita, jadi negara delegasikan ke pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota. Masing-masing pemerintah daerah ini dijalankan oleh hanya dua unsur. Kan biasanya trias politika itu tiga unsur. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Tetapi di daerah itu hanya dua. Eksekutif dan legislatif. Inilah dua unsur yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan untuk berupaya mengantar tujuan dari Undang-Undang Dasar 45. Mensejahterakan rakyatnya, menyelenggarakan negara, dan sebagainya. Oke, saya potong Bapak, mensejahterakan rakyat. Ya. Kalau kita lihat, rakyat dan pemerintah tentu yang menjadi jembatan menyambungnya, tentu bisa kita bilang legislatif, mendengar penjelasan Bapak tadi. Lalu, saya rasa sampai saat ini pun masih banyak sekali suara-suara rakyat yang belum terdengar dan sampai di pemerintah. Menurut Bapak sendiri itu bagaimana? Ya, memang unik ketika kita mendengar kata mensejahterakan. Banyak rakyat sekali sudah sejahtera. Masih banyak yang belum. Upaya untuk menuju sejahtera, iya, upaya ya. Tetapi kalau secara otomatis mensejahterakan, ya tentu banyak mekanisme-mekanisme menuju ke situ kan. Tetapi kan yang paling utama sebenarnya bagaimana bentuk kesejahteraan yang dimaksud. Kan ini abstrak. Calon kepala daerah, calon legislatif, calon presiden, pasti semua menjanjikan kesejahteraan.
Tapi rupa-rupanya audiens itu memang suka ketika sudah dijanji soal kesejahteraan. Lupa bertanya bahwa seperti apa sih bentuk kesejahteraan itu? Kan harus ditanya calonnya. Seperti apa bentuk kesejahteraan yang Anda maksud? Nah, Kan kalau seperti seperti itu, apakah wakil rakyat sendiri sudah benar-benar mempertanyakan sendiri ke rakyatnya? Saya Sudah, rasa, sudah saya tanya. Mereka juga tidak seinstan menjawabnya. oke. Akhirnya saya harus giring dulu. Saya harus giring dulu. Karena kalau kita bicara saya sebagai masih bertugas sebagai anggota legislatif, di sisi lain sebagai calon legislatif, saya miris karena keberadaan saya digeneralisir dengan hal-hal yang dihubungkan dengan ketika dengar nama Pak Dewan, Bu Dewan, dan calon legislatif. Publik itu menghubungkan dengan paving block, drainase, cat-cat lorong, penerangan, tenda, kursi, voucher listrik, amplop sembako, dan Janji. janji-janji. Kan sama sekali tidak ada unsur kesejahteraan di situ. Nah, ketika saya tanyakan ke masyarakat kembali, apakah itu memang sejahtera dengan 10 hal yang saya jelaskan tadi? Mereka bukan itu. Tapi menurut pandangan saya, kesejahteraan itu ketika masyarakat mendapatkan pekerjaan. Dan ketika masyarakat yang penghasilannya hanya sekian, perlahan naik sekian. Yang 2 juta perlahan naik 2,5 juta, yang 2,5 juta perlahan naik 3 juta. Lalu pemerintah daerah mampu untuk konsisten menghadirkan iklim supaya upah minimum provinsi, upah minimum kota itu bisa betul-betul diterapkan oleh semua pihak. Tetapi kemudian sektor-sektor ekonomi tidak terbebani oleh upah minimum tersebut dan tetap beroperasi. Kan seperti itu yang kita harapkan. Betul. Sebenarnya. Nah, kalau terkait dengan upaya untuk membuat masyarakat tetap bisa bekerja, itu kan semua lahir dari kebijakan. Penghasilan-penghasilan juga itu diupayakan kebijakan yang bisa menjadi daya ungkit, pendongkrak, men-trigger semua itu. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semuanya, itu sudah pasti. Apalagi dengan keterbatasan fiskal, kewenangan, dan sebagainya. Belum lagi dengan, ribet sekali nih. Kalau pemerintahan kita bahas, ya sebagai anggota DPR, mau tidak mau, saya tidak melulu bicara politik di sini kan. Tetapi ketika saya terpilih menjadi anggota legislatif, saya otomatis menjadi salah satu dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berarti kita bicara pemerintah. Berarti Pak Yanma harus tahu diri dong untuk menguasai ilmu pemerintahan. Ya kan? Nah, bagaimana kompleksnya di luar sana bicara soal pemerintahan. Pemerintahan itu ada 3 tingkatan. Ada pusat, provinsi, kabupaten, kota. Lalu urusan pemerintahan ada urusan absolut, urusan konkuren, urusan umum. Lalu pemerintah daerah ada di urusan pemerintahan konkuren. Dibagi 2 lagi dekonsentrasi dengan desentralisasi. Nah, desentralisasi sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah terbagi 3 lagi. Ada wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Begitu kompleks. Belum tentu publik tahu semua, tetapi sebagai babysitternya rakyat, kita ini dituntut untuk mampu mengklasifikasikan semua urusan ini dalam sebuah prioritas-prioritas dan tingkatan-tingkatannya untuk ditempatkan pada perencanaan-perencanaan nantinya yang akhirnya termuat pada perda. Apakah itu perda yang sifatnya 1 tahun namanya APBD atau perda yang sifatnya permanen. Seperti itu sebenarnya. Jadi yang menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat itu, saya punya pandangan lain sendiri. Perda, peraturan daerah. Itu yang menjamin secara konstitusi. Kalau seorang di Januar bagaimana bisa memberi jaminan kepada masyarakat bahwa apakah saya mampu untuk secara pribadi mesejahterakan rakyat? Kan tidak. Ini harus diolah secara kolektif. Antara eksekutif dan legislatif, ide-ide saya yang kecil itu bagian dari kolektivitas lembaga DPRD untuk bergabung dengan kepala daerah melahirkan sebuah kebijakan. Kebijakan itulah yang biasanya namanya perda. Secara hukum konstitusi terhubung dengan
salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 45 atau secara keseluruhan. Sebagai negara konstitusi berarti sudah terbungkus konstitusi. Berarti ada ikatan hukum di situ, di mana hak rakyat sudah termuat dan kewajiban pemerintah wajib untuk dijalankan. Jadi Perda itu jauh lebih menjamin daripada Pak Dewan, Bu Dewan. Ini pemerintah, rakyat, Perda di tengah-tengah jauh lebih menjamin. Oke. Dibanding dengan Pak Dewan, Bu Dewan. Kalau Pak Yanwar kan anggota legislatif. Oke Pak. Nah tadi Bapak sempat lagi mention begitu sebenarnya kalau kita perhatikan begitu kompleks sebenarnya. Ya. Tapi nah kompleksnya itu saya yakin masyarakat masih banyak sekali sebenarnya yang belum begitu jeli dan belum begitu mengetahui bagaimana sebenarnya konsep sistem cara kerjanya sistem dari anggota DPR sendiri Bapak. Iya. Kalau umum yang ditahu kan calon legislatif, Ya kan, caleg. Tapi kan setelah terpilih namanya anggota legislatif. Iya. Lalu tugasnya utamanya legislasi. Legislasi adalah kewenangan pembentukan peraturan daerah. Lalu kemudian dalam proses pembentukan peraturan daerah di dalamnya ada berapa program dan kegiatan. Jadi disitulah fungsi anggaran masuk di DPR. Bahwa kegiatan-kegiatan misalnya memerangi stunting, ya tentu membutuhkan dukungan operasional kan. Disitulah kewenangan anggaran DPR menorehkan angka-angka. Hanya di situ, uangnya bukan DPR yang siapin. DPR hanya menuliskan angkanya di situ. Bahwa misalnya 500 juta, gitu, itu fungsi anggarannya. Lalu kemudian Perda ditetapkan, setelah ditetapkan, itu menjadi sebuah produk hukum untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya dan hasilnya, disitulah DPR melakukan pengawasan. Tetapi Nak Najwa, memang di kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan kepada pemirsa Unhas TV ini ya, karena kebetulan saya sudah 3 periode, sehingga saya paham sekali bagaimana chemistry yang ada di dalam, bagaimana iklim kerja yang ada di dalam. Sesungguhnya ketika kita berbicara sebagai calon legislatif, itu kan ibarat babysitter, babysitternya rakyat. Saya kira kalau bicara soal babysitter, ibu-ibu mau cari kan, pasti sangat diseleksi. Betul, tentu sangat selektif. Kan? Sangat diseleksi. Nah, apakah 4 pemilu yang telah berlalu ini, rakyat sebagai pemeran utama dalam sebuah demokrasi itu telah memilih babysitternya dengan selektif, sesuai dengan kriteria babysitter itu sendiri. Ataukah saya analogikan begini, besi patah, kan ini pemerintah rakyat. Ya. Apa yang menyambungkan? Kan tadi Perda. Perda, betul. Ya kan? Nah, ilustrasinya sama dengan besi. Kalau besi patah, yang menyambung itu kan las. Ya kan? Dan hanya dikerja oleh tukang las. Tukang kayu itu nggak bisa. Tukang batu tidak bisa. Apalagi rentenir tidak bisa. Tentu tidak bisa. Iya kan? Nah, tukang las juga membutuhkan kecakapan, keahlian, membutuhkan alat dan sebagainya. Untuk bisa terjadinya proses menyambung besi. Terus bagaimana dengan rakyat dan pemerintah? Dilas oleh Perda kan? Berarti tukangnya adalah tukang Perda, kan begitu? Besi disambung oleh tukang las, rakyat dan pemerintah disambung oleh Perda, dia disambung oleh tukang Perda. Nah, sekarang pertanyaan siapa itu tukang Perda? Itulah para legislator. Kegiatan membuat Perda namanya legislasi. Nah, dalam proses membuat Perda, kan wakilnya rakyat. Kami ini dikirim ke lembaga DPR untuk memperjuangkan rakyat. Segala harapan, aspirasi. Nah ini rakyat tahu bagaimana caranya diperjuangkan di dalam. Masa pakai kawat las? Masa pakai busur? Kan tidak. Ya kan? Betul. Ya tentu mekanisme-mekanisme rapat di lembaga DPR itu melalui rapat dan sidang. Kalau rakyat mau tahu bagaimana iklim kerja di DPR, lihat aja di pengadilan. Kan namanya sidang juga kan?
Di situ ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, terdakwa, ada saksi dan sebagainya. Semua proses kerja di pengadilan itu bagaimana dimensinya? Kan semua aktif berbicara, ya kan? Nah, akhirnya memperjuangkan rakyat itu melalui menyuarakan di forum sidang, di forum rapat. Tapi menyuarakan ini bukan asal bicara loh, bernarasi yang objektif, jujur, memiliki dasar yuridis, filosofis, sosiologis. Sosiologis kan berarti manfaat untuk masyarakat. Yuridis kan berarti koridor pembahasan supaya nggak terjadi debat kusir. Lalu filosofis kan, nah itulah nilai-nilai akademik yang harus diterapkan di rancangan kebijakan tersebut. Lalu kemudian konfigurasi dari tiga hal ini harus dinarasikan dalam tata bahasa yang bagus. Muatannya diplomasi. Supaya apa yang Pak Yanwar perjuangkan bisa disetujui oleh 84 anggota DPRD lainnya. Kan anggota DPRD Sulsel itu 85. Katakanlah Pak Yanwar melobi mereka, mendiplomasi mereka untuk menyetujui semua harapan dan aspirasi rakyat yang saya sampaikan. Nah itulah cara kerja di dalam. Nah ini berarti kan kembali ke masyarakat. Dengan begitu banyaknya figur-figur calon legislatif di luar sana. Berarti dia harus menguji kemampuan berbicara, kemampuan bernarasi. Tetapi bukan asal bicara. Karena tujuannya bagaimana caranya dia terlibat dalam forum kolektif dan kolegial. Supaya harapan cita-cita masyarakat itu bisa termuat di peraturan daerah. Jadi akhirnya ketika orang bicara calon legislatif yang bukan Pak Yanwar ya, di luar sana mungkin diidentikan dengan janji-janji, ya sederhana, Najwa bisa tanggapi atau masyarakat bisa tanggapi. Kalau ada tim suksesnya caleg janji-janji, tanya aja bisa nggak masuk di perda janjinya itu? Selesai kan? Kan itu yang lebih menjamin. Betul. Semua sama dengan kepala daerah. Yang diberi visi dan misi itu kepala daerah. Visi itu janji. Tetapi bagi kepala daerah yang terpilih, janjinya harus diikat. Perda, lagi-lagi perda yang mengikat itu namanya Perda RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun. Nah sesungguhnya janjinya kepala daerah terpilih ada di perda. Cuman saja itu mungkin tidak terdistribusi informasinya dengan baik ya ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak Padahal prinsip-prinsip pemerintahan itu dijalankan dalam bentuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tiga konsep ini. Nah ini kita berharap bahwa diskusi-diskusi ini melahirkan juga kepekaan dan dorongan kepada publik untuk mencari tahu seluruh hak-haknya di pemerintah. Tentu hak itu yang termuat di perda. Mana yang belum dijalankan oleh pemerintah, mana yang belum berhasil dan sebagainya. Dan dinamika perjalanan kehidupan kan juga fluktuatif ya, sehingga beberapa kebijakan-kebijakan perda juga harus menyesuaikan. Saya tahu bahwa masyarakat juga tidak terlalu notice dengan ketika kita menyebut perda, karena memang pemerintah masih kurang dalam mensosialisasikan perda. Tetapi perda itu sebuah keniscayaan yang memang sudah menjadi lingkup konstitusi kita. Tidak ada kegiatan pemerintah tidak harus melalui perda, harus melalui perda. Tidak ada satupun yang tidak boleh melalui perda, karena semua menggunakan uang rakyat, sehingga harus didasari hukum. Kepala daerah pun jika ingin melaksanakan program dan kegiatannya, lagi-lagi harus termuat di perda. Dan instrumen daerah yang diberi kewenangan untuk membuat perda adalah yang terhormat lembaga DPRD, yang terhormat kalau berkinerja. Sebaliknya saya nggak tahu. Oke Bapak, tadi Bapak sudah jelaskan sendiri, Bapak sudah 3 kali, sudah 3 periode. Nah, kalau dari Bapak pribadi sendiri, untuk di pemilu 2024 ini, apakah Bapak memiliki program baru yang Bapak acangkan, atau Bapak akan melanjutkan program yang mungkin belum terrealisasikan pada periode saat ini? Tema-tema pemerintahan itu kompleks, Najwa. Nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana pembangunan jangka menengah nasional. Turun lagi ke daerah kan,
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, turun lagi 1 tahun, tema-temanya. Terus kalau punya program, misi, mau ditempatkan di mana? RPJMN itu undang-undang loh. RPJMD itu undang-undang. Terus bagaimana seorang anggota legislatif memaksakan dia punya program, kegiatan untuk bisa merubah undang-undang untuk Perda? Itu kan mustahil. Sangat mustahil. Kecuali irisan-irisan dari apa yang menjadi tema di aturan yang lebih tinggi. Itu mampu untuk dielaborasi lalu disisipkan masuk kepada rencana pembangunan 1 tahun. Biasanya namanya APBD. Jadi kebijakan-kebijakan dalam bentuk perda itu juga ada koridornya, Najwa. Misalnya sebuah perda itu dibuat lagi-lagi juga melibatkan publik secara beragam. Sama dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Perda itu mulai dari penyusunan, perencanaan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di 6 fase ini, publik itu di 3 tahap bisa berpartisipasi. Lalu kemudian muatan-muatan perda itu karena kita menganut hierarki kepemerintahan kan, lagi-lagi hierarki ya, dari pusat ke daerah, itu hanya memuat 3 hal utama perda. Yang pertama adalah perintah undang-undang yang lebih tinggi. Yang kedua adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dan yang ketiga adalah muatan lokal. Nah, inilah muatan lokal menjadi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan dengan tingkat masalah, harapan dan aspirasi rakyat. Tapi lagi-lagi ini rumusnya tidak boleh bertentangan dengan 1-2. Nah, itulah saya katakan tadi, bagaimana bisa sebuah janji mau merubah undang-undang, mau merubah perda? Tidak mungkin. Perda juga hanya boleh dibatalkan melalui 2 hal. Perintah undang-undang yang lebih tinggi atau rakyat itu sendiri yang batalkan melalui Mahkamah Konstitusi, biasanya melalui Citizen Law Suite. Bagaimana bisa seorang mau seenaknya menjanji lalu merubah seenaknya perda yang sudah paralel dan harmoni dengan aturan yang lebih tinggi di atas? Oke, bisa saya Itu tangkap. mustahil sekali. Berarti tentunya jika seorang calon legislatif dia mengeluarkan janji-janji kepada masyarakat, lalu tadi Bapak sempat mention tentunya tidak semudah itu untuk dia merealisasikan. Tentunya ada perda sendiri, apakah itu akan sesuai atau tidak. Nah, ya, tentu betul? Iya betul. Dan sebagai anggota legislatif, saya juga ditugaskan untuk menjaga marwah produk legislasi itu sendiri. Betul. Dari upaya-upaya yang mengganggu nilainya di dalam, kan? Tetapi kan, apa betul misalnya saya terpilih, lalu caleg A yang sudah menjanji sana-sini juga terpilih, lalu dia paksakan bahwa janjinya itu harus diterima oleh forum sidang, lalu ada seorang di Januari situ, apakah saya bisa terima? Kan belum tentu. Saya harus berdebat dengan dia, dan saya harus mampu untuk mempengaruhi mayoritas anggota lain untuk setuju dengan saya menolak usulan itu kan, atau merubahnya ke program lain sesuai dengan tema-tema yang sudah menjadi koridor perencanaan dan sebagainya. Terus kalau tidak punya kemampuan berkomunikasi, kira-kira apa yang terjadi? Nah, inilah semua rakyat yang harus tahu bahwa sesungguhnya kerja di dalam itu bukan main-main, bukan sekedar seperti yang banyak di pinggir jalan ya, baliho dengan tagline yang aneh-aneh saya lihat. Dengan tapi janji-janji. Saya nggak tahu ya kalau itu asli. Saya tidak boleh menyebut satu persatu. Tetapi akhirnya memang tadi Najwa sebut bahwa ini memang sudah 3 periode. Tetapi kan rasa-rasanya tidak fair dong kalau saya tidak jelaskan juga apa yang saya sudah lakukan di dalam kan. Ya kan? Sehingga kalau Om Januari ini lebih konsen kepada kebijakan-kebijakan 3 hal. Kalau saya lebih konsen di kebijakan ekonomi. Saya lebih konsen bagaimana caranya kebijakan ini tetap menjaga yang pertama kesempatan bagi masyarakat untuk naik pendapatannya dan dapat pekerjaan. Yang kedua menjaga daya beli dan yang ketiga adalah stabilitas harga.
ya percuma juga kita dorong upaya untuk naiknya penghasilan masyarakat yang belum bekerja akhirnya bekerja, tetapi harga nggak stabil kan sama saja. Dan itu sebuah rumus-rumus yang susah. Oke. Intinya rumus-rumus ekonomi itu susah. Kan saya kira para ekonom-ekonom yang di UNHAS ini jauh lebih paham kan teori-teori ekonomi. Saking susahnya, kepala daerah lebih suka pergi cet-cet lorong supaya kelihatan bisa kerja kan? Kan seperti itu aja. Nah, sehingga disinilah fungsinya wakil rakyat untuk mampu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah itu memiliki outcome yang betul-betul terasa di masyarakat. Nah, kalau Om Januar banyak terlibat dalam proses, saya sudah pasti harus bilang bahwa saya terlibat di banyak proses pembentukan peraturan daerah. Itu sudah pasti, karena itu sudah fungsi legislasi yang utama. Tetapi saya harus memastikan bahwa norma-norma yang ada di pasal tersebut betul-betul memuat outcome. Tadi saya katakan sosiologis kan? Ini makna sosiologis untuk masyarakat, untuk dirasakan oleh masyarakat. Harapan di luar kan sederhana, mereka mau kerja. Mau jadi pegawai negeri sipil, kuota terbatas. Mau menjadi pegawai swasta demikian juga, harus punya kualifikasi dan sebagainya. Terus rakyat mau disiapkan apa gitu? Mereka harus berusaha untuk cari kerja sendiri. Tapi kalau tidak ada lapangan kerja, berarti harus didorong investasi. Didorong sistematika tingkatan usaha. Mulai dari usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil, usaha mikro, dan usaha ultra mikro. Ini semuanya harus terhubung satu dengan yang lainnya untuk menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang kuat. Untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang bagus. Oke, mengenai ekonomi mungkin kita akan membahas setelah jeda Bapak ya. Saya tahan dulu. Oke, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan akan mengulik lagi tentang ekonomi dari Bapak Andi Januari Djauri Darwis setelah jeda berikut. Sobat Akademik Unhas, tetap bersama kami di Unhas TV dalam Unhas Figur. Masih bersama Bapak Andi Januari Djauri Darwis. Oke Bapak, kita lanjut lagi. Ya.
Mengenai ekonomi sendiri, bagaimana Bapak selama 3 periode ini melihat pandangan Bapak, perekonomian di Sulawesi Selatan sendiri, Bapak? Ya, Sulawesi Selatan dulu-dulu dikenal dengan rata-rata pertumbuhan di atas nasional. Tetapi sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID, ya kita harus mengkonstruksikan kembali untuk bisa di atas rata-rata nasional, ya angka 5 dan 6. Tapi dulu itu kira-kira 15 tahun lalu bisa tembus sampai hampir 7%. Nah, tapi bagaimanapun Sulsel salah satu daerah yang cukup terjaga pertahanan ekonominya pada saat masa pandemi kemarin, ketika daerah-daerah lain itu angkanya itu minus sampai 1 atau 2. Nah, Sulawesi Selatan zero di situ. Kalau juga minus itu 0, sekian. Nah, itulah yang kita syukuri. Mungkin karena Provinsi Sulawesi Selatan itu posisi geografis dan demografisnya itu berada di tengah-tengah Indonesia dan dia merupakan hub di Indonesia Timur. Jadi pada akhirnya kebijakan-kebijakan itu terus harus merangkai bagaimana caranya ketahanan ekonomi ini terjaga. Nah, persoalannya kan ketahanan ekonomi ini ditunjang oleh berbagai faktor, yaitu investasi, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah. Nah, kalau dalam pandangan ekonomi, secara umum saya sendiri akademi akan lebih tahu kan, ya kita berupaya untuk memaksimalkan kekuatan domestik regional bruto Sulawesi Selatan sebagai dasar untuk pembagi dari jumlah penduduk secara keseluruhan di Sulawesi Selatan. Nah, tentu dengan cara itu kita bisa menemukan angka rata-rata pendapatan per kapita yang bisa menjadi tolak ukur dan target-target. Karena setiap perencanaan pemerintah itu kita selalu dipandu oleh asumsi-asumsi makro yang dirilis oleh statistik dan Bank Indonesia. Itu disesuaikan dengan kebutuhan secara regional dan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi pada akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa kebijakan ini harus dan iklimnya harus memastikan bahwa uang terus bergerak. Uang terus berputar di Sulawesi Selatan. Jumlahnya harus terus meningkat. Kita harus mengatur strategi bahwa jumlah uang yang beredar di Sulawesi Selatan ini pasti akan keluar, tetapi tidak banyak. Sebaliknya pada saat kita menjaga, kita tetap berusaha bagaimana caranya uang dari Kalimantan, uang dari Papua, uang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Singapura, dari Jepang, dari Eropa, bisa masuk ke Sulawesi Selatan supaya banyak yang berputar. Sampai di situ berputar, tentu tampiasnya atau efek sistematikanya kita berharap dia ke masyarakat. Ya tentu dalam hal ini masyarakatnya diibaratkan dia ada baskom, ada yang berbesar, ada yang bersedang, ada yang berkecil ya. Nah, kebijakan harus masuk untuk bisa mendistribusi masing-masing perputaran uang itu di tempatnya. Menurut Bapak, apakah kebijakan itu sudah pas? Sudah pas, perlahan arah ke situ iya. Masalahnya kan kalau tidak dengan kebijakan, mungkin peredaran uang itu hanya dikuasai oleh baskom dan ember besar. Kebijakan harus masuk untuk bagaimana caranya perputaran itu bisa mengisi ke ember sedang dan lebih banyak lagi ke ember kecil. Ember kecil yang saya maksud itu adalah usaha kecil, usaha mikro, ultramikro, dan startup lainnya. Inilah menjadi ruang bagi masyarakat yang kebetulan tidak mendapat keberuntungan menjadi pegawai negeri sipil, menjadi pegawai swasta, akhirnya dia digiring untuk berwira swasta. Dan ini juga harapan kepada seluruh, khususnya generasi-generasi milenial ya, dan generasi Z yang sudah mengadopsi digital 4.0 bahkan ke 5.0 untuk bisa tetap ekspansi terkait dengan peluangnya untuk berusaha pada saat dia startup. Tapi lagi-lagi semua ditentukan oleh daya beli dan pasar. Percuma juga kita dorong tumbuhnya wirausaha, usaha ultramikro, usaha mikro, usaha kecil, tetapi kalau tidak ada daya beli ditentukan oleh penghasilan. Penghasilan diciptakan oleh iklim
iklim ekonomi yang dibijaksanai oleh pemerintah, semua saling terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga kalau tiba pada kesimpulan bahwa siapapun itu bergantung kepada pemerintah, tidak ada yang lain. Saya mau tanya di luar sana, kalau ada pendapat-pendapat yang bilang dia tidak bergantung ke pemerintah, saya mau tahu kalau ada yang bilang begitu. Mudah-mudahan tidak ada. Karena meskipun elemen masyarakat yang mapan pun dan sangat kaya pun tetap butuh pemerintah. Bahkan seorang eksportir ikan pun yang punya jaringan di luar negeri tetap butuh pemerintah. Kan hubungan-hubungannya sederhana. Misalnya dia seorang eksportir, dia mengekspor ikan. Profitnya dia yang terima kan? Tapi kan ikannya dia beli dari nelayan kan? Saya pernah tanya, kira-kira kalau harga bahan bakarnya nelayan naik, atau kebutuhan pokok masyarakat nelayan naik, kira-kira Anda dapat ikan berapa dari nelayan? Ya kan? Apakah Anda yang menjaga harga bahan bakar? Apakah Anda yang menjaga harga kebutuhan pokok? Dia bilang bukan, pemerintah. Tuh kan? Pasti ada peran pemerintah. Jadi kita tidak bisa naif juga. Nah, sehingga kalau kemudian semua kesimpulan berharap kepada pemerintah, kebijakan yang memiliki keadilan sosial dan keadilan ekonomi, ya cari pemerintahan yang bagus. Ya kan begitu. Pemerintah, setelah definisi itu diketahui, oh pemerintahan harus bagus, berkualitas. Cari tahu, siapa sih itu pemerintah? Oh di daerah rupanya kepala daerah dan DPR. Oh itu jabatan. Gubernur itu jabatan. Anggota DPR jabatan. Diisi oleh sumber daya manusia Sulawesi Selatan. Untuk segmen DPR, untuk mengganti sumber daya manusia yang menjabat sebagai wakil rakyat, negara menyiapkan pada saat pemilihan umum legislatif kan? Kalau tidak puas dengan kepemimpinan kepala daerah selevel gubernur, negara sudah menyiapkan pemilihan kepala daerah. Sumbang kembali ke rakyat. Rakyat itu ibarat dia sebagai raja, sama dengan pembeli. Najwa mau konsumsi air mineral, Najwa yang punya uang. Najwa mau, feelingnya Najwa mau beli produk A, produk B, produk C, itu betul-betul haknya Najwa. Dan hanya Najwa dan yang maha kuasa yang tahu. Begitu juga pemilih. Hanya pemilih yang tahu siapa sesungguhnya yang dia harus pilih. Dan tidak boleh ada tekanan di situ. Misalnya saya dengar tim sukses menekan masyarakat. Itu tidak boleh. Justru harus dia pertanyakan. Kalau kemudian ada perilaku tim sukses seperti itu, bagaimana dengan komitmen integritas caleg yang dia wakili tim sukses ini? Kalau dia melakukan manipulasi dan intimidasi kepada rakyat kan, itu kan harus dipertanyakan integritas calegnya. Tim sukses melambangkan calegnya itu sendiri kan. Nah itu rakyat sudah harus mengarah ke situ. Saya tahu di luar sana ini masih banyak sekali pihak-pihak yang melakukan proses kampanye yang mengarah kepada money politik, cara-cara pragmatisme. Tetapi di sini saya mau sampaikan, bukalah semua ke publik, bukalah ke pemilih. Jelaskan baik-baik bagaimana cara kerja di DPR, supaya rakyat tahu seperti apa calon yang mereka pilih kan. Betul. Jangan dikaburkan, jangan ditutup, bahkan disumbat dengan sembako dan amplop. Kan kalau memang kita seorang tokoh, kita layak menjadi perwakilan mereka, kita harus istimewa dong. Masa istimewa karena punya uang? Masa istimewa karena dinasti? Kan tidak. Lalu kemudian anak-anak kita generasi milenial, generasi Z, mereka memang nggak punya hak jadi pemimpin ke depan. Hanya karena mereka nggak punya uang. Hanya karena mereka bukan dinasti. Ya kan tidak begitu negara berdemokrasi. Najwa bisa kelak jadi wakil rakyat juga tanpa Najwa harus berpikir bahwa harus punya uang, harus dinasti, kan tidak. Ya kan? Nah, itu ketika rakyat sudah tahu bahwa dia butuh babysitter terbaik untuk menjalankan profesinya yang memang menjadi penjaganya rakyat. Harus seperti itu. Tapi lagi-lagi untuk mengetahui semua itu, cari tahu dulu cara kerjanya, sistem kerjanya. Cara kerja tukang las, udah tahu. Cara kerja babysitter, udah tahu. Cara kerja wakil rakyat, udah tahu. Sekarang bertebaran calon-calon. Ya,
nilai satu persatu. Mana yang memiliki kualifikasi untuk dicocokkan dengan tuntutan kerja di tukang las, babysitter, dan tukang pembuat peraturan daerah. Sederhana begitu. Jadi hubungan dengan rencana pemilu Februari 2024 disederhanakan saja. Bahwa rakyat mencari babysitternya. Rakyat mencari tukang pembuat peraturan daerah. Sederhana begitu. Tidak usah terlalu dielaborasi dengan kreativitas sana sini seakan-akan Robin Hood di luar sana. Bahwa sesungguhnya hanya pemerintah yang memiliki daya dan jaminan secara hukum untuk mengurus rakyat. Pak Dewan, Bu Dewan hanya bagian kecil yang terlibat di dalam mengusahakan supaya jaminan itu bisa terwujud. Oke, luar biasa Ya. Bapak. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan statement kepada Sobat Akademika Unhas. Bagaimana rakyat Sobat Akademika Unhas sendiri nantinya pada pemilu 2024 agar selektif memilih babysitter dan tukang las Ya, yang Bapak sampaikan bagaimanapun tadi. memang seperti yang saya katakan tadi, kita harus betul-betul mengetahui bahwa pemerintah itu hanya dua, gubernur dan DPR. Dijalankan oleh sumber daya manusia. Kalau mau baik pemerintahan, ya diisi dengan sumber daya manusia berkualitas. Tetapi sebaliknya, kalau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sekarang ini, caleg hanya dihubungkan dengan kartu keluarga dan KTP. Saya sendiri tidak mengerti. Nah itu kan upaya-upaya untuk memanipulasi tujuan dari pemilu itu sendiri yang menggunakan anggaran negara, uang rakyat, ratusan triliun. Sayang sekali kalau rakyat tidak memanfaatkan momentum ini untuk mengutus wakil-wakilnya yang betul-betul amanah dan memang memiliki kecakapan kerja sebagai tukang pembuat peraturan daerah. Nah, di dalam peraturan daerah itulah memang fungsi anggaran juga serta-merta ikut. Karena DPR yang harus menuliskan angka-angka tersebut, lalu dan sebagainya. Intinya, pemerintahan itu dipilih dari rakyat dan kembali ke rakyat. Begitu juga dengan semua kebijakan dan program pemerintah. Itu dari rakyat, kembali ke rakyat. Karena semua perencanaan pasti mengadopsi rakyat. Perencanaan kita yang sesuai dengan peraturan undang-undangan, itu ada 7 unsur yang terlibat. Teknokrasi, politik, partisipasi, bawah atas, atas bawah, global dan nasional. 7 elemen ini lagi-lagi rakyat ada di dalamnya. Sehingga ya carilah wakil-wakil rakyat kita yang betul-betul senantiasa mampu untuk membuka ruang akomodatif kepada rakyat, komunikatif kepada rakyat, mampu untuk menyuarakan rakyat di forum sidang DPR, mampu untuk menyuarakan rakyat, ya, bukan asal bicara. Luar biasa. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk hari ini. Baik Sobat Akademika Unhas, setelah kita mendengar banyak sekali insight-insight baru, tentunya setelah perbincangan hari ini kita berharap bahwa masyarakat dapat lebih melek lagi bahwa memilih calon legislatif tidak hanya melihat banner-banner di jalanan, melainkan melihat kecakapan dari calon legislatif itu sendiri. Saya Andi Putri Najwa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.